warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sama Salsabila dengan NIM 2381070128. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah kajian IPA MISD dengan dosen pengampu Ibu Nur Atiko MPD. Selamat menonton. Langsung saja untuk menjawab pertanyaan nomor 1, menurut saya antara teori biogenesis dan teori abiogenesis lebih rasional teori biogenesis, di mana teori ini berpendapat bahwa kehidupan berasal dari makhluk hidup lain dan sel hidup tidak berasal dari benda mati. Karena secara rasional, suatu kehidupan itu berasal dari kehidupan makhluk sebelumnya. Dan semua makhluk yang sekarang hidup pun akan menjadi cikal bakal dari kehidupan makhluk setelahnya. Dan teori ini lebih dapat dibuktikan secara empiris dan bukti-bukti ilmiah. Untuk jawaban soal nomor 2, manusia dapat bergerak karena adanya organ-organ yang mendukung tubuh manusia untuk melakukannya. Kerjasama organ-organ tersebut dikenal dengan sistem gerak. Sistem gerak di sini meliputi tulang atau rangka, otot maupun sendi-sendi. Otot merupakan jaringan yang terdapat di dalam tubuh manusia yang memiliki fungsi sebagai alat gerak aktif, yaitu dapat bergerak sendiri atau di bawah kesadaran untuk membantu tulang agar dapat bergerak. Otot jantung merupakan salah satu dari 3 jenis otot yang ada pada manusia selain otot lurik dan otot polos. Lalu, apa yang akan terjadi jika otot dipengaruhi oleh kehendak kita? Kerja otot jantung akan terlaksanakan jika ada perintah secara sadar. Akan tetapi, perlu diketahui apabila kita lupa untuk memerintah jantung bekerja, maka denyut jantung akan berhenti. Selanjutnya, apabila jantung berhenti bekerja, maka dapat mempengaruhi sistem peredaran darah, mensuplai darah ke organ. Akhirnya, akan menyebabkan kematian organ tubuh. Baik, untuk soal nomor 3, yaitu fungsi dari usus buntu, yaitu terdapat jenis jaringan tertentu terikat dengan sistem limfatik yang membawa sel darah putih untuk membantu melawan infeksi. Jaringan limfatik di usus buntu ini diketahui berfungsi untuk mendorong pertumbuhan beberapa bakteri baik di usus. Ini berarti bahwa usus buntu secara tidak langsung juga memiliki peran dalam mendukung kesehatan sistem pencernaan dan fungsi sistem kekebalan tubuh, terutama pada anak-anak. Untuk menjawab pertanyaan nomor 4, pada dasarnya, cara fotosintesis pada kaktus masih sama dengan tanaman lainnya, yaitu pada siang hari. Mereka juga melakukan penyerapan cahaya maupun fotofosforilasi, akan tetapi kaktus akan menyerap CO2 pada malam hari. Hal itu karena di siang hari stomata yang terdapat pada kaktus akan tertutup. Stomata kaktus akan terbuka pada malam hari sebagai salah satu bentuk adaptasinya. Akibatnya, metabolisme kaktus akan terpengaruh. Metabolisme pada kaktus ini terkenal dengan nama Crassus-Lacean acid metabolisme atau metabolisme asam Crassus-Lacis. Pada malam hari ketika kondisi udara lembab dengan suhu yang rendah, stomata akan menyerap CO2 dan bergabung dengan fosfoenolpyruvate termasuk pada fotosintesis kaktus. Keduanya akan membentuk oksaloasetat dengan bantuan dari enzim karboksilase. Oksilase akan terbentuk tersebut berbuah menjadi malat. Malat dalam berbentuk asam malat yang terbentuk nantinya akan tersimpan di bagian vakuola. Asam organik ini akan berguna pada siklus Calvin ketika terjadi reaksi terang di siang hari. Untuk menjawab pertanyaan nomor 5, ada 2 aliran dalam etika, yaitu deontologis dan teleologis. Bagi aliran-aliran deontologis, kalau sudah dilarang, maka apapun alasannya tidak boleh dilakukan. Bagi penganut teleologis, sesuatu yang dilarang boleh saja suatu saat dilakukan, asalkan tujuannya adalah demi kebaikan sesama.
Dari sudut pertimbangan moral bahwa berbagai macam riset atau penelitian selalu dikaitkan dengan Tuhan, karena riset dengan tujuan apapun tanpa dikaitkan dengan Tuhan tentu akan menimbulkan resiko. Pro kontra terjadi karena menyangkut dengan awal kehidupan manusia yang dibuat objeknya. Bagi para pengikut teleologis, cloning manusia tidak bermasalah ketika ada batasan tertentu, karena cloning adalah kemajuan teknologi genetika. Dilihat dari segi keilmuan dan wilayah kodrati Tuhan, karena sebuah penelitian ataupun keberhasilan dalam cloning manusia tidak akan berhasil tanpa ada restu dari Tuhan. Cloning embrio manusia juga diharamkan karena embrio yang berupa hasil konsepsi harus dihormati sebagai makhluk hidup. Pemusnahan yang dilakukan dalam tahap apapun dianggap tidak mematikan jiwa, menurut Hashim Mana 2007. Oleh karena itu, pada cloning ini terdapat etika di dalam pembahasannya, karena cloning dan etika ini saling berkaitan antara satu dan lainnya. Selanjutnya, untuk jawaban pertanyaan nomor 6, karena satuan tidak baku seperti jengkal, hasta, depa, kaki, jempol, dan lengan tidak dapat digunakan secara internasional. Karena itu disebut tidak baku. Satuan tidak baku menghasilkan nilai yang berbeda-beda apabila dilakukan pengukuran oleh beberapa orang. Oleh karena itu disebut sebagai satuan tidak baku, dan jika dipergunakan akan memberikan hasil yang berbeda. Untuk menjawab pertanyaan nomor 7, pada dasarnya ketersediaan air di bumi tidak akan habis karena adanya siklus hidrologi. Siklus hidrologi merupakan rangkaian atau tahapan yang dilalui air dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Siklus hidrologi dimulai dari proses penguapan. Dalam proses ini, air yang ada di bumi mengalami penguapan ke udara karena panas matahari. Lalu kondensasi, yaitu air tersebut mengalami penggumpalan menjadi awan. Selanjutnya, presipitasi awan yang terbentuk mengalami titik jenuh yang menyebabkan jatuhnya tetesan air ke bumi yang disebut hujan. Dan yang terakhir ada infiltrasi, adalah air yang jatuh ke bumi akan mengalami infiltrasi atau terserapnya oleh pori-pori tanah. Air dari sini akan mengalir kembali ke laut dan proses siklus air akan berulang kembali. Proses siklus air terjadi berulang-ulang, maka dari itu air di bumi ini tidak akan pernah habis. Baik, untuk menjawab pertanyaan nomor terakhir, penularan penyakit malaria biasanya berawal dari nyamuk yang terinfeksi parasit Plasmodium. Ada dua jenis parasit Plasmodium, yakni Plasmodium falciparum serta Plasmodium vivax. Pada malam hari, nyamuk yang terinfeksi parasit ini lebih banyak beredar dan menggigit. Jika seseorang sudah terkena gigitan nyamuk, parasit pun akan langsung masuk ke aliran darah. Selain melalui gigitan nyamuk, parasit ini mampu menyebar melalui transfusi darah atau jarum suntik yang digunakan bergantian. Cara pencegahannya yaitu menggunakan lotion anti nyamuk, menggunakan obat nyamuk, memakai selimut yang menutupi seluruh badan, rajin menguras dan membersihkan bak mandi, menghindari terjadinya genangan air, dan bisa juga dengan melakukan fogging secara teratur. Baik, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.